Saya Selvanuli Ardila dari kelas MMA 21 mata kuliah Leadership, dosen pengampu Miss Triana Melinda Sinaga. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan gaya kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Apa sih itu gaya kepemimpinan? Mari kita simak dalam video berikut ini. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Bapak Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan otoriter. Apakah kepemimpinan otoriter itu? Gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Soeharto terpilih dalam pemimpin negara Republik Indonesia selama hampir 7 periode berturut-turut. Kepemimpinan Soeharto membuat Indonesia dijuluki sebagai macan Asia karena pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan hubungan baik dengan negara-negara di PBB, sehingga membuat Indonesia terangkat dari daftar salah satu negara miskin di dunia menjadi negara berkembang. Gaya kepemimpinan Soeharto. Gaya kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan proaktif, ekstraktif, dengan adaptif, antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif, serta mempunyai visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian. Pada masa Orde Baru, gaya kepemimpinannya adalah otoriter atau militeristik. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap yang menonjolkan kekuasaannya, antara lain dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kecenderungan memperlakukan para bawahannya dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka. Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Pengabaian peranan para dalam proses pengambilan keputusan. Pengukuran gaya kepemimpinan Presiden Soeharto di sini diukur dari aspek-aspek sebagai berikut. 1. Orientasi pada tugas. Potret Presiden Soeharto cenderung menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang lebih sering memberikan perhatian sangat umum terhadap lingkungan pembangunan nasional. Dalam setiap periode kekuasaannya, ia digambarkan jarang memberi perhatian khusus pada lingkup pembangunan lokal saja atau regional saja. Dilihat dari isi pesan-pesan politiknya, pembangunan yang paling sering dibicarakan oleh Presiden Soeharto adalah pembangunan dalam lingkup nasional, pembangunan regional daerah tingkat 2, kabupaten atau kota madya, dan pembangunan daerah tingkat 1, provinsi relatif jarang dibicarakan oleh pemimpin Orde Baru itu. Kedua, status kepemimpinan dan kepercayaan. Presiden Soeharto digambarkan sebagai seorang kepala negara dibanding sebagai pemimpin organisasi lainnya. Di media, ia hampir tidak pernah ditampilkan sebagai seorang individu atau pribadi. Kecenderungan ini secara jelas terlihat dari frekuensi kemunculan berita yang menunjukkan status Presiden Soeharto ketika menyampaikan pesan-pesan politik adalah sebagai kepala negara.
Ketiga, cara mempengaruhi orang lain. Presiden Soeharto digambarkan sebagai seorang pemimpin yang otoriter, yang menerapkan gaya kepemimpinan koersif, yang selalu menginginkan agar perintah dan instruksinya dipatuhi orang lain dengan segera. Dalam berita surat kabar Presiden Soeharto, cenderung ditampilkan lebih mementingkan keselamatan dan kelangsungan pembangunan nasional. Demikian pentingnya hal itu sehingga bagian besar perintah dan instruksi yang disampaikan Presiden Soeharto kepada orang lain berisi permintaan agar dan keberlangsungan pembangunan diprioritaskan. Keempat, pada hubungan. Dilihat dari orientasinya, pada pembicaraan hubungan, Presiden Soeharto cenderung ditampilkan sebagai seorang pemimpin yang otoriter, atau dalam istilah Likert tahun 1961 disebut eksploitatif, autoritatif, kurang demokratik. 5. Kepribadian. Presiden Soeharto adalah seorang pemimpin yang sederhana, tidak suka menonjolkan diri di hadapan orang lain ketika berbicara dengan orang lain atau menyampaikan pesan-pesan kepada bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya dalam berbagai organisasi. Ia tidak suka menunjukkan keberhasilan atau jasa-jasa yang dimilikinya. Keberhasilan dan kegagalan yang dihasilkan dari gaya kepemimpinan Soeharto. Keberhasilan 1. Kemajuan sektor migas, swasembada beras, sukses transmigrasi, sukses program KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri. Kegagalan yang dipimpin Presiden Soeharto. 1. Politik, 2. Eksploitasi sumber daya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari gaya kepemimpinan Presiden Soeharto adalah Presiden Soeharto yang berorientasi pada hubungan sebagai gaya kepemimpinan yang otoriter, kurang demokratis, mengutamakan hubungan dengan para menteri dan pejabat di bawahnya, serta fleksibel, yang dengan mudah menyesuaikan diri dengan pengembangan situasi dan kondisi. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dipresentasikan sebagai gaya kepemimpinan penuh perhatian pada pembangunan dalam lingkup gaya kepemimpinan Ional, tidak membedakan pembangunan daerah, perdesaan, dan perkotaan meskipun hanya berorientasi pada pembangunan sektor ekonomi saja. Selain itu, gaya kepemimpinan Presiden Soeharto oleh media juga digambarkan sebagai gaya yang cenderung otoriter. Demikianlah hasil dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.